konnichiwa. Bertemu lagi dengan 3 monyet 3 monyet. dari Singapura, dari Tokyo, dan dari Jakarta. Iya, nama saya masih Rane, belum berubah. Saya masih Aji juga. Saya Salihin. Iya. Hari ini semua macam slow sikit. Ya nih lagi ini kayaknya lagi nggak tahu. Agak mood ya. Kalau di Indonesia itu kan orang selalu bilang apa Indonesia gelap gitu karena katanya moodnya lagi nggak bagus, angka pekerjaan turun, klien-klien entah sembunyi di mana gitu kan jadi ini jadi curhat nih lama-lama begini nih. Tapi itu ala-ala Indonesia. Nggak tahu kalau di Singapura, nggak tahu kalau di Jepang. Do you feel the same thing atau gimana? Dunia bisnis sih lumayan ya. Di Jepang juga on and off sih, nggak seluruhnya bagus. Tapi ya orang masih hidup. Tentunya banyak tantangan, tapi yang jadi banyak isu sekarang ini yang lagi hot-hotnya itu di masyarakat gitu. Jadi misalnya harga beras yang naik itu kan dari tahun lalu ya merambat. Misalnya beras 5 kilo itu tahun lalu 2.000 yen, terus tahun ini topnya itu sampai 4.000 sekian yen. Serius? 2 kali lipat kan berarti kan. Terus pemerintah kalau kabut berupaya menalangi gitu kan ya, menangani gitu, melepas beras cadangan lah, distribusinya diperbaiki lah, seperti itu. Lumayan sih jadi. Tapi kan itu beras kan hasil dalam negeri ya. Harganya pusing naik gitu. Masalah. Jadi kementeriannya bikin investigasi kan. Menterinya sudah ganti. Ya. Bikin penyelidikan terbaru menunjukkan bahwa ada 2 faktor kementerian itu. Pertama memang ada gangguan panen. Terus udah gitu pemerintah gangguan panen karena cuaca. Terus Kementerian Pertanian merasa bahwa dengan menurunnya populasi Jepang kan menurun ya, maksudnya dan angka kelahirannya rendah gitu. Diasumsikan konsumsi beras juga berkurang gitu. Terus satu lagi katanya penyelidikan ini tingginya jumlah wisatawan asing yang masuk ke Jepang itu juga meningkatkan konsumsi beras. Iya, ngabis-ngabisin nasi itu orang wisatawan tuh. Oke, terus terang aku agak menganggapnya lucu ya gitu. Mau seberapa signifikan sih konsumsi wisatawan gitu. Tapi ya ini semua dari temuan resmi ya. Ya kalau wisatawannya semua kayak gua habis nasi lo, Ji. Tapi emang maksudnya gini ya, kan misalnya Mas Rani datang 7 hari. Kalian datang 14 hari. Tapi kan turis lain datang, turis lain pergi. Jadi selama periode 1 tahun itu kan yang datang kan banyak. Udah memang kalau dilihat dari angkanya jumlah pengunjung Jepang itu sudah mencapai angka sebelum pandemi atau kurang lebih sama sebelum pandemi gitu. Jadi udah mulai pulih gitu ya tahun 2024 itu. Jadi ya memang konsumsinya tinggi gitu. Tapi kan mosok sih itu jadi penyebabnya, aku sih agak skeptis cuma ya oke. Enggak, karena buat gua harga beras bisa naik sampai hampir 2 kali lipat di Jepang itu surprising karena di Jepang itu harga semua relatif stabil kan. Betul, karena nggak ada inflasi. Tapi kan kali ini ada inflasi. See, everywhere is gloomy. Jadi bukan gua cuma di Indonesia aja yang gloomy gitu kan? Hey, you have to, because aku lihat kan di Malaysia tunjuk perasaan, di Indonesia pun tunjuk perasaan, harga kehidupan naik, kos kehidupan naik. Secara global kos kehidupan memang sedang meningkat. Jadi jangan salahkan setiap pemerintah. Ya, yang dia memang padan sih disalahkan ya. Yang ada pemerintah itu memang patut disalahkan. Tapi secara amnya kan kos kehidupan seluruh dunia memang lagi naik ini. Cuma kan tergantung bagaimana cara bereaksinya. Kayak di Indonesia misalnya banyak hal-hal yang absurd to me ya. I mean like situasi lagi jelek, perekonomian kurang bagus, banyak pengangguran, tapi banyak pejabat-pejabat yang dapat posisi jadi komisaris di perusahaan-perusahaan, terutama para wakil menteri. Atau yang lagi ramai dibicarakan sekarang di Pati, itu ada bupati yang bahkan menaikkan pajak bumi dan bangunan itu sampai 2
250%. Aku juga baca berita beberapa waktu lalu yang sangat tidak efisien. Misalnya meeting pejabat, Yes. lalu pengeluaran macam-macam yang seharusnya bisa dilakukan lebih sederhana, Ya. tapi malah mengumbar-umbar. Dan setiap kali ada keperluan pejabat keluar dari kantornya itu kan ada tim yang mengiringi ya. Yes. Besar sekali gitu. Ya, Ji, ngomong banyak, Ji. Lu lebih aman di sana soalnya, Ji. Ya. Karena yang banyak yang absurd, benar-benar nggak absurd. Kayak misalnya ada seseorang, kita tidak perlu sebutkan lah siapa jabatannya, namanya apa. Dia mau pergi ke luar negeri, dia bisa pesawatnya itu dia bisa suruh mampir dulu untuk jemput ajudannya, gitu kan? Yeah, it's that absurd, and you will be more surprised to know who that guy is. I know, so I'm not. I know already. Salihin lah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau tahu Salihin sendiri kan. Okey, salah satu daripadanya ialah mungkin dari segi bantuan yang diberikan ya. Kita terima bantuan setiap tahun. Kan you know lah, GST vouchers lah, CDC vouchers lah. Yang lumayan okey juga, in a few $100 help you out in your bills lah, mau groceries. It helps. With the general voting, ya. Yeah, yes. Which just happened recently. Itu tapi ini sudah menjadi satu feature tahunan ya, dan aku rasa warga Singapura pun sudah naik manja, expect vouchers every year, expect help every year. Oke, So- bikin election every year lah. Ya, bagus juga sih. Ya, itu satu lah. And then after that, ya itu aja sih sebenarnya kalau kita mau lihat dari segi ekonomi dan dari segi political environment ya. Although kanan kiri semua lagi kecoh-kecoh sana sini, tapi kita relatively calm kerana itu saja sih mungkin ya. Pihak pemerintah tu banyak wang simpanan untuk bantu warganya. Itu aja. Oke. I don't want to say more, takut nanti orang bilang, Singapura kecil, senang. Yeah, but that's exactly because the country is very small, and apa namanya, because of it's an island, nggak ada pengaruh dari luar. Exactly, stability is number one. I agree. Karena kalau nggak ada stability, apalagi yang bisa diandalkan, apalagi yang bisa dijual oleh negara pulau itu ke orang luar. Ada Pulau Sentosa, nasi ayam gitu kan. See, now I'm a bit older and a bit more mature ya. Tapi janggut ni sudah jadi putih, semakin putih. Haji aja masih hitam. I always reflect to that narrative of Singapore being small, so it's easy. Yes, it is easy secara physical. Tapi fikirkan juga dalam size yang kecil ini, kita perlu bangunkan perumahan, kita perlu bangunkan sekolah, gudang, kita perlu bangunkan hospital. We have to build up the critical services, police stations lah, all your fire stations. We have to build up different types of industries to cater to every need. And then kita nggak ada daya hasil bumi, harus build up sekolah. And we only have about 5 million people untuk menghasilkan hasil dalam negeri. Bagi aku susahnya di situ. Tapi ya benar, memang we are small. So that is something that we cannot avoid. Oke. Iya, kalau memang Singapura udah small tapi uangnya banyak juga, ke Tangerang juga boleh, ke Tangerang Selatan itu ada bantuan-bantuan apa. Gimana kalau Batam dijadikan seperti Hong Kong oleh Inggris gitu, 100 tahun. Boleh tu. Anda bisa ada. Ya, tapi memang ya itulah ya. Semua orang jadi gloomy karena faktor itu. Tapi kayaknya di antara kita bertiga nih ada yang lebih gloomy lagi mukanya dari tadi ini. Gue tuh ya. Enggak, Ji, mau curhat silakan lo, Ji, boleh lo, Ji. Karena gini, satu hal, let me add first. No matter how gloomy it is, for me ya, waktu gue tinggal di Jepang mungkin gue akan stres. Tapi gue ada di Indonesia gitu loh. Istilahnya tongkat ditancapkan juga jadi makanan, walaupun technically nggak begitu, itu hanya gitu kan ya. Atau Salihin pun ada among the family gitu di keluarga. Ini yang perantau ini, baiklah kita terima lah curhatan perantau nih.
Ini spesifik waktu aku di Jepang sih, karena waktu aku tinggal di Singapura aku belum merasakan seperti ini. Aku bilang ada istilah yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga, atau bisa dibilang kesialan yang double whammy. Bukan kesialan sih, kerepotan yang double whammy. Kenapa spesifik Jepang? Karena Jepang itu banyak sekali tertimpa bencana. Oke. Nah, mungkin gempa itu sering banget, typhoon, Banjir ya. banjir dan lain-lain gitu ya. Dan sekarang kan dengan penyebaran media sosial, orang akan langsung tahu di media sosial ada orang upload yang udah Jepang gitu ya. Tapi bukannya mereka ambil dari sumber resmi yang ditonton, tapi dari temennya, tapi dari so-called influencers atau sumber-sumber yang memberikan informasi sepotong-sepotong. I know where this is going. Ya, jadinya kan keluarga kita, teman-teman kita yang di Indonesia pada panik gitu ngelihat setiap kali ada gempa. Haji lu nggak apa-apa, Haji lu nggak apa-apa gitu. Oke. Orang yang nanya, aku bisa cater. When something happen, yang nanya sama aku tuh bisa lebih dari satu orang dan bisa banyak pertanyaannya gitu kan ya. Dan at that time aku mungkin lagi sibuk karena aku masih kerja di bidang berita, jadi aku justru atau bidang besar justru workload aku makin naik gitu kan ya. Malah ada deadline dan segala macam. Jadi penuh gitu, tangan aku tuh penuh gitu. Sementara ini dituntut konfirmasi. Ya sebetulnya bukan dituntut konfirmasi, cuma aku merasa ada kewajiban untuk memenuhi harapan dari saudara dan teman-teman itu ya, yang bertanya-tanya itu gitu. Nah, aku sebetulnya agak kesel sama orang yang memberikan informasi separuh-separuh ini gitu. Gara-gara gua itu PR buat gua gitu, ninggalin PR. Lu nggak ngasih informasi yang penuh, sehingga orang-orang nanyanya ke gua gitu. Kalau lo ngasih informasi yang penuh kan, ya mungkin orang nggak pusing gitu ya, nanya langsung, oh udah tenang dapat kabar dari dia. Ini pasti ada hubungannya dengan waktu kemarin ya, gempa di Rusia yang sampai katanya ada tsunami ke Jepang ya. Tsunami. Salah satunya itu yang kejadian baru-baru ini yang cukup besar kan itu ya. Itu kejadiannya pagi-pagi loh waktu Jepang, ya waktu Indonesia juga pagi-pagi sih gitu ya. Kita di sini baru bangun, baru minum kopi, tiba-tiba udah ada breaking news. Nah terus aku karena kerja di bidang berita juga kan ada load tambahan ya untuk membahas isu tersebut gitu. Terus kebetulan aku hari itu juga lagi ada tugas di kantor gitu. Jadi udah banyak. Nah ini handphone tangtung yang bukan pekerjaan. Ya aku sekali lagi sangat menghargai perhatian yang diberikan. Sangat senang dengan kasih sayang yang aku dapat. Tapi terus terang melelahkan gitu ya. Tidak hanya secara WhatsApp atau message yang langsung, tapi juga melalui media. Nah, itu satu ya. Terus kedua misalnya nih, ya aku pikir kayaknya aku jadi inget ini ada hubungan, ini juga mirip gitu. Misalnya nih aku lagi sakit, misalnya aku keseleo gitu. Aku ke kantor dengan pincang gitu ya. Jalanan ke kantor itu kan lorongnya panjang, dari pintu masuk kita naik ke atas, dari lift kita ke meja jalannya masih panjang dengan lorong yang harus disusurin, sementara kita pingin cepat sampai ke workstation. Di sepanjang jalan ketemu orang, kamu nggak apa-apa gitu. Ya menjelaskan satu orang, sementara nahan sakit nih karena kaki keseleo ya. Udah jelasin terus jalan berapa meter ketemu orang lagi, kamu nggak apa-apa. Kayaknya aku mikir, kayaknya aku harus pakai kaos tuliskan, aku keseleo, aku nggak apa-apa, jangan ditanya lagi. Kayaknya lu harus ini Ji, jadi begitu masuk kantor lu langsung bikin press conference. Kayaknya gitu deh. Jadi semua orang tahu gitu. Ataupun sebelum kamu masuk kantor, kamu WA semua teman-teman kerja kamu. Gunanya teknologi. Betul. Kalau mau begitu seharusnya bisa ya. Tapi ini kan semua orang yang aku temui, bukan hanya tim aku. Lalu lalang di sana pun melihat orang
apa ya, orang mungkin merasa, "Oh, orang ini lagi kesusahan, kita sapa yuk," gitu. Mungkin dia pikirnya begitu kan. Yes, yes. Mari kita berbaik sangka, mari kita, hibur dia gitu. Jadi pasti niatnya baik dan itu aku sadar. Hmm. Orang-orang yang selama ini nggak pernah bertegur sapa sama aku gitu. Iya. Tapi terus terang kalau tiap berapa meter aku berhenti menjelaskan sama itu kayak gramofon ya kita ya, kayak kaset diputer lagi diputer. Daijoubu desu ka? Pertanyaan dari orang lain cuman satu, "Daijoubu desu ka?" Daijoubu desu ka? Kan satu paragraf ya, Yeah, yeah, yeah. itu enak satu pertanyaan aja, "Apakah kamu baik-baik saja?" Penjelasanku bukan satu kalimat gitu. This may won't help, tapi gua punya 2 alternatif. Yang pertama adalah pakai sosial media, tapi sekarang tuh lagi tren orang pakai sosial media yang limited. Maksudnya? Friends-nya limited. Close social media. Jadi benar-benar kawan dekat, family gitu ya. Me and Salin included lah. Kalau nggak di-included awas aja gitu kan ya. Awas. Then you can like provide an update there, so it's more personal gitu ya. Itu satu. Yang kedua, lu bawa kertas bagi-bagi ke orang di jalan. Daijoubu. Bukannya Daijoubu, jadi penjelasan satu paragraf nih, lo baca. Ya baca sendiri gitu kan. But what do you expect if you put yourself in those people's shoes and then you see a colleague datang ke kerja dengan crutches, of course you say, "Hey, how are you?" Good point. Yeah. Is there a question for me? Masa mau diam aja? If I were them, if I were in their shoes, literally, aku nggak akan menyusahkan orang yang lagi kesusahan. Aku akan misalnya, mau gue bantu apa? Gitu. Apa yang bisa memudahkan kamu? Nah, aku akan. But you are stopping them also. Iya nggak sih? Nggak, misalnya gini, misalnya aku lihat dia datang, terus aku minggir aja gitu, kasih jalan supaya lebar gitu. Terus reaksi pertama aku akan menyapa salam misalnya konnichiwa atau apa kabar gitu doang ya. Kalau orang itu kelihatan ingin ngobrol lebih lanjut dari reaksinya, aku akan ngobrol lebih lanjut. Tapi kalau dia kelihatan buru-buru, kelihatan nggak ingin diganggu, aku nggak akan ganggu. Double whammy-nya jadi double lagi karena apa? Karena culture orang Jepang itu kan berbahasa basinya tinggi. Iya nggak sih, Ji? Betul. Iya kan? Small talk-nya tuh banyak. Small talk-nya gitu loh. Walaupun memang relatif pendiam, tapi misalnya di kantor segala macam itu sangat tinggi. Bukan hanya sekedar konnichiwa gitu kan. Betul. Tapi itu hanya untuk menunjukkan mereka itu sopan santun atau benar-benar mereka sincerely mahu berbual. That we don't know. I mean like, yeah, you can't tell whether someone is sincere or not gitu kan. But aku rasa kan kalau kamu ke siapa lah yang sudah pernah ke Jepun, ini they have to stop it lah. This thing they have to stop. You know what it is? When you want to pay something at the cashier, banyak sekali dia tanya, banyak sekali yang dia akan ceritakan. Betul tak? And I don't understand anything. And aku cuma angguk, aku kasih aku punya card. Okay. You do understand why they need to do that, right? I don't. Karena orang Jepang itu kalau melakukan servis dia mau 100% atau 200%. Jadi misalnya gini, kita kasih uangnya saya terima ya, dikonfirmasi sama dia. Okay. Uangnya saya terima ya. Jadi tagihan kamu 1.230 yen. Disebutkan sama dia meskipun kita bisa baca di situ. Dia menyebutkan karena dia ingin memudahkan hidup kita. Then that is their protocol ya. That's what they have to say kan. Yes. Karena menurut mereka kalau kamu baca aja kamu nggak terlalu servis, nggak terlalu layani gitu. Nah terus memastikan bahwa dia customer itu mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya kamu mau kantong plastik, kamu perlu sumpit, kamu mau makanannya dipanasin nggak di microwave gitu. Segala macam itu dikonfirmasi semua gitu. Ada tahapannya ya. Jadi memang ya gimana lagi ya. Aku kadang confused. My wife will do the payment. Then
I look at them like macam berbual apa lama gitu. Then I ask her apa yang dia nak sebenarnya. Then my wife just shut up. No, nothing. No. Okay. Iya. In I would suggest you come down to Jakarta, bring your wife, suruh belanja di Indomaret. Kenapa? Sama Gitu juga. Sama, tapi biasanya di akhir-akhir kita jadi semuanya 2.500 Pak. Bapak mau ini Pak keripik lagi murah Pak. Iya. Kalau enggak ini ada peanut butter Pak. Peanut butter ini lagi murah juga, ini lagi diskon ya. Atau Bapak mau beli mouse juga lagi diskon gitu. Ini link Shopee ya, link Shopee ya. Link Shopee-nya ada di sini Pak. Itu upselling lah. Itu But it's the same. it's different. It's different. Itu kayak di Singapura kalau misalnya kita ke ini McDonald's. You want upsize ah? Yes. Sure not. Upselling, that one I can understand. They will offer you 1 or 2 items. If you meet the expenditure amount, you qualify for something else. Tapi kalau di Jepang tu, itulah yang Aji cakap tu. Everything they will, okay, this is that, this is that. And then in the end, aku anggo je. Okay. Gue tertarik untuk menghubungkan dua hal ini tadi. Double whammy-nya Aji, terus sopan santun dengan tradisi-tradisi seperti ini. Karena gue pribadi misalnya gue paling nggak suka kalau ditanya-tanya gitu kan ya. Kenapa nggak suka ditanya? Lu coba bayangin, you're in a hurry, lu masuk ke Indomaret gitu ya, dan Indomaret itu sudah notorious dengan cashiernya yang lama hitungnya. Oh gitu. Karena apa? Karena teman gue yang kerja di convenience store ala Indonesia itu cerita, 1 rupiah pun hilang mereka harus ganti. Gitu. Sama di bank bro. Makanya teller pun gitu. Makanya harus hati-hati sekali, belum lagi nanti upsellingnya segala macam. Imagine you're in a hurry, and then tiba-tiba lu ditanya-tanya seperti itu kan capek mas. Gitu. Gue bilang, oh bapak mau keripik singkong? Oh enggak, terima kasih. Nanti oh ya udah kalau gitu Pak, ini aja Pak, mouse ada Pak. I mean like, harus pakai kaos tulisannya saya capek buruan. Mau semua. That's exactly why I'm asking. Jadi gue pikir you are living in an environment, apalagi di Jepang kan, yang semua orang memang harus small talknya tuh gede, small talknya gede. That's a stupid word. That's an irony. Jadi orangnya banyak small talk gitu. Terus tapi kan di satu sisi you have to be polite, tapi di satu sisi mungkin you have to respect them that they are being nice to you gitu. But I'm a victim here. That's why. So I think you have to balance between those. Kayak gue misalnya ke Indomaret ya gue harus tahu bahwa mereka juga punya tanggung jawab, mereka juga punya tugas, mereka punya SOP. Lo yang mungkin harus sopan santun atau mungkin paling nggak respect lah. Oke. Dalam keseharian kita banyak dituntut untuk you have to like be polite, you have to be very responsive. You meet the expectation. Exactly gitu. Meet the expectation of others gitu. But at the same time, I'm just too tired to talk to anyone gitu loh. Kalau kamu tired ya. Kalau aku jadi panik karena aku nggak paham bahasa Jepang nih. What is it? Nah, itu jadinya. Iya sih. Lu jadi nggak tahu bahasa Jepang ya. But okay lah, katakanlah lu tahu bahasanya. What would you do? I will answer one by one. Like in Singapore also kadang-kadang mereka gitu. Oh, you want this. Okay, never mind. Thank you. Okay, dah, jalan. Kalau gue mungkin pertanyaan ini mungkin akan terkesan agak kasar, tapi bodo amat sama Aji. Ini gue udah kenal ini. So what do you want? What do you want? Maunya apa? Let me be please, leave me alone. Aku tuh kalau misalnya lagi ada masalah sama kesehatan, misalnya lagi pincang gitu ya, aku ngasih kabar ke atasan, ngasih kabar ke yang immediate, colleagues gitu ya. Karena ngasih tahu mereka justru karena supaya mereka tahu apa yang terjadi dan kita nggak usah ngobrolin lagi gitu ya. Atau kalau mereka ada pertanyaan ya lebih lanjut gitu. Tapi yang aku keluhkan bukan mereka gitu, yang keluhkan adalah yang justru orang-orang yang aku nggak terlalu kenal, yang aku cari taksi,
nggak ada kepentingannya sama pekerjaan aku begitu. Oh. Ya gimana lagi? Are they just being kepo? Atau mereka itu mau, aku tahu nih jawabannya dari Aji langsung gitu. Oh, I'm the first one to know. Kalau kepo itu mungkin nggak sebetulnya yang bisa dibilang kepo ya adalah orang-orang yang menanyakan langsung, konfirmasi langsung ke aku saat terjadi bencana. Jangan-jangan yang Ya, Bisa jadi. bisa jadi. Bisa jadi. mereka udah lihat sepotong atau udah melihat di televisi, tapi aku pengen tanya langsung sama Aji karena ada langsung di Tokyo. Iya. Wah, harus dapat yang pertama. Nah, jadi bisa cerita, kata teman gue di Tokyo. Nah, terus nanti, kamu ada teman di Tokyo ya? Gitu. Oh iya. I don't know. Flexing ya, kata orang tuh flexing ya. Istilah anak muda. Itu bukan flexing, itu name dropping. It's just a thought. Tapi oke, ya itu I been there dan that. Waktu Jepang gempa besar juga gue mengalami itu. Kawan-kawan yang lama nggak pernah kenal tiba-tiba kontak, but gue ngomel terus terang. But then my wife said, hey, maybe they're just trying to be, to care, karena panik segala macam. Oke. Benefit of the doubt ya. Benefit of the doubt. Cuma dari situ gue lagi jadi mikir gini, Ji. Ini jangan-jangan kembali ke sifat gue pribadi ya. Itu. Maksudnya? I am the type of people who does not really like interaction. Oh. You hate people. No, not hate people. Well, you think I'm talking to robot now, is it? Robot. Oh, Nggak, maksud gue, ada kecenderungan introvert gitu. I don't really like interaction that much gitu. Cuma seperlunya aja. Sehingga kalau gue pergi ke ke Indomaret atau ke 7-Eleven katakanlah, waktu di Thailand apalagi, gue bisa, yang penting cepat lah. Atau kadang-kadang gue bisa berpikir untuk gue begitu ngeliat kasirnya, waduh ini kasir yang cerewet, gue nggak beli gitu loh. Gue lebih cenderung avoid seperti itu. Jadi mungkin ini juga kembali ke sifat masing-masing. Tapi Aji ini kan orangnya ekstrovert banget ya, ya. Aku rasa dia sebenarnya ya, dia closet introvert. Ambivert. Gini sifat. Sebetulnya aku ekstrovert karena tuntutan pekerjaan. Nah, itu. Kalau tidak perlu berinteraksi dengan orang, aku lebih suka di kamar sendirian, shut down, sudah. Aku lebih suka. Kalau bisa pilih aku akan lakukan. Ataupun hanya our age ya, acting up. Oh, mungkin. But it's true. Salin, are you trying to make a conclusion? It's true. We still have like 10 minutes. Why conclusion now? Gimana sih? Bisa jadi loh, jangan dianggap remeh gitu. Karena bisa jadi berpengaruh terhadap psikologi kita, berpengaruh terhadap preferensi kita, bahwa kita lebih suka untuk nggak diganggu, kita lebih suka untuk berinteraksi hanya saat momen yang kita pilih. Dan bukan karena kita melayani kepentingan orang lain. Kita melayani keingintahuan orang lain. Aku sometimes I'm caught in this situation di mana untuk mengelakkan ketidakselesaan and then get everybody or at least there's some conversations in that group. Nah, itu yang orang mungkin lihat extrovert. Tapi sebenarnya aku lebih suka tidak ada that awkwardness. Just to avoid that awkwardness aja sih. Bukannya aku betul-betul mahu berbual and yeah. Jangan sampai ada date air. So I think iya benar. Jadi kalau kita lagi lagi lebaran ya. Mungkin karena lagi lebaran pergi ke rumah saudara gitu, terus nanti kan date air gitu, ngomong apa ya? How's the weather? Sepatunya bagus mas. Oh iya terima kasih. Ya kan 15 menit lagi sepatunya bagus mas, tadi udah. Sepatunya taruh di luar. Ini baru dibikin ya pintunya. Tahun lepas gak ada kan? Ini kan baru ya. Topik hari raya kan. Jadi ini TV baru nih besar. Wah ini besar betul TV-nya. Oh ini beli kat mana nih? Enggak beli, dikasih orang.
Tapi oke lah. Ini mungkin kembali ke ya itu tadi banyak faktor lah ya, age factor. I hate to say that but it's true. Kemudian juga whether you're an introvert and an extrovert, but at the end of the day we just cannot avoid interacting with anyone kan? Iya nggak sih, Jit? No. We need the interaction karena kan kita sebagai manusia kan memang makhluk sosial. Iya. Betul. Up to the extreme bahwa orang ada yang bisa hidup sendirian di kutub utara atau kutub selatan karena dia bekerja di pos pengamatan, bisa saja. Tapi tetap saja dia pasti di dalam hatinya ada insting untuk berkomunikasi. Apakah itu hanya untuk menerima laporan, mengirim laporan, apa ya, yang paling minimal itu pasti ada keinginan itu. Nah, kalau kita ya mungkin ya pada dasarnya karena kita bekerja dan tinggal di kota besar ya, shoganai, mau nggak mau kita harus berinteraksi. Well, let me give you an advice. Alah, tambah putih jenggot gue. Sering-sering lah ngobrol sama kita lah gitu. Iya, Ji. Jadi lu nggak stres, Ji. Oke. For the podcast. This is my avenue. Nggak, karena tapi apa ya, gue ketawa dalam hati karena kita ngomongin introvert, ambivert. It's a very popular topic among the Gen Zs right now. Oh ya? Yeah. Oh, you are an introvert. Oh, Are we Gen Z? Maybe because we're Gen Z gitu ya. Or there's another explanation, katanya orang semakin tua itu semakin kayak anak-anak, rasain loh. Oh gitu. Oh iya, mungkin. Jadi kita apa, milenial. Sekarang heading into Gen Z. Milenial sih kita. Kita apa dong? Ya, Kan kita X ya. ya, terus nanti akan going into even lower and younger age. Even lower, iya. Kita itu X. X kan. Lagi jadi geng anak-anak. So we go back to that. So you said Gen Z banyak yang introvert, extrovert. This issue is cropping up. Yeah. They're very conscious about their mental condition. Nah, makanya banyak yang ngomongin soal because I'm an introvert, because I'm an extrovert. Itu sama dengan apa yang kita bicarakan sekarang kan. Tapi menurut gue yang perlu diperbaiki itu adalah people skill-nya, karena kita dari generasi yang memang you are introvert, Extrovert kayak ambivert kayak apa kayak, lu harus punya people skill. Our parent taught us to do that, right? Say thank you to Uncle Salihin. gitu ya. Ya kan? Kayak Betul. Nah, sementara anak-anak sekarang itu mereka people skill-nya tuh nggak ada gitu. Kayak misalnya I am currently working with apa ya istilahnya, magang tuh apa sih? Internship from a high school gitu. Aduh, high school lagi. High school. Man, itu gue yang banyak ngomong di setiap kali ketemu. Mereka cuma, oh iya om, oke om, baik om, siap om. I said like, you really know what to do, right? Iya, oke. Begitu sudah selesai mereka submit, this is not what I want, gue bilang. Tapi ya gimana caranya? Mereka they're just trying to. I have the impression that they're just trying to pass time biar cepat selesai, udah gitu loh. Tapi begitu mereka keluar dengan teman-temannya, they're very cheerful. Nah, kamu tuh maksudnya ceritanya. Yeah, they just don't enjoy working with you, I think. Do I look like? Iya, jangan-jangan ya. Kamu terlalu father figure mungkin. Oke. Om sangat. Setan. Commander figure. Om. General figure. Kamu kayak polisi mungkin Iya. dalam kantor. Major general. Bisa gitu. You have to go, yo bro, what's up? Yo man, what's up man? So, di penghujung ini, gue mau pertanyaan yang sangat penting ini pertanyaannya. So what's our point in this conversation? Please be honest. Ada sih, ada poinnya tadi. Poinnya apa? Please be more understanding to the victim. Please be more understanding. Oke. Itu satu. Kedua, kita perlu juga pikirkan kesusahan orang lain.
Ya itu dah poin aku. Justru karena gue pikirkan kesusahan orang lain, gue tanya Aji. You cannot see yourself as a victim all the time. Gitu. Oke. Put yourself in their shoes. Yes. Empathy, not sympathy. Empathy, yes. Jangan kepo. Jangan kepo. Pak Cik kepo. Pak Ji kepo. Aji, you have to be, personally, I think I can understand where you're coming from, situasi kamu, kadang-kadang seorang-seorang di sana. Tapi, like I said, kita juga harus be, benefit of the doubt to those people. Especially yang kamu kenal. Yang kamu gak kenal sangat tu, Ji, aku cakap, forget it. Just ignore them. Ignore their WhatsApp or whatever. Yang dekat dengan kamu tu, yang benar-benar Harus ini ya, harus diberi perhatian ya. rasa ada priority. The rest tu malam-malam baru kamu jawab. Oke. Aji silahkan. Thank you Uncle Salihin. Say thank you to Uncle Salihin. Say thank you. Salam. Salam. Salam dulu. Muah. Mana angpaunya? Tapi kalau buat gua, conclusionnya cuma satu buat gua. Iya, Aduh. Sometimes you just need to talk. Iya gak sih? but I talk too much at all. No. Talk to like us. Talk to a friend like this gitu. Oh iya. Kadang-kadang kita perlu sekedar ngobrol, sekedar Iya. curhat. And it doesn't have to be like you have to come up with a solution, ya nggak sih? Betul ya. Lu terlalu lama kali di apartemen lu nggak keluar-keluar, Ji. Gue keluar cuman kalau buang sampah sama belanja angkat minggu sekali. Tapi kan gue merasa mana ada cowok yang curhatnya nggak sih? Kamu tuh cowok tahun 70-an. Sekarang cowok-cowok sekarang semua curhat, Ji. Okay, let's do it right now. From now on, let's curhat. I have a confession to make. Ya. Dalam 3-4 bulan terakhir ini, gua membiasakan diri untuk paling tidak 1 kali sebulan curhat dengan psikolog gua. Oh. It really helps. It really helps. Because sometimes you curhat ke teman, ke orang terdekat, ke istri segala macam. Sometimes there are things that psikolog-psikolog ini lebih profesional untuk respond. It's very costly, but I know 1 bulan sekali it's nothing buat gue gitu loh. I know. Ran, I give you half what those people charge you. Kamu bisa 2-3 jam ngomongin aku tahu. Ada sofanya nggak? Ada. Nanti aku belikan satu. Itu pertama kali aku datang ke psikolog, aku pikir ada sofa. Nggak ada. Dia cuma duduk aja ruang tamu biasa. Kamu. Apa kalian pakai sofa? Iya. Oh, pakai sofa ya? Tikar pun ada tikar kenduri itu. Bapak ini psikolog di kampung mana, Pak? Enggak, tapi betul sih apa yang Mas Rane bilang. Aku ketemu temennya temen dan aku belakangan tahu ternyata dia latar belakangnya pendidikannya psikologi. Terus aku curcol. Salin tahu curcol nggak? Curhat colongan gitu. Terus akhirnya gue boleh nggak cerita doang? Aku bilang aku nggak perlu solusi. Aku nggak nyari solusi. Tapi dengerin cerita gue, lo mau nggak? Ya mau gitu, ya udah. Mumpung gratisan kan? Gratisan. Aku kan pelit. Udah pelit tuh kedekut. Emang bener sih setelah itu. Oh iya. Memang aku nggak mencari saran, tapi dia juga mendengarkan, dan karena dia ada pendidikan, ada pelatihan, jadi dia bisa mengupas sisi-sisi. Oh kalau Exactly. Oh kalau itu begini ya. Oh kalau ini begini. Jadi Exactly. Poin-poin yang aku nggak pernah pikirkan, sudut pandang yang aku nggak pernah pikirkan sebelumnya. Exactly. Terus lucunya beberapa waktu setelahnya dia gantian dengerin gue curhat mau nggak? Aku bilang aku nggak bisa kasih solusi ya, tapi aku punya kuping. Oke, gitu. Deal. Gitu ya. Iya. So memang karena gue termasuk dalam aliran Aji ya, laki-laki kok curhat. Tapi ternyata ke psikolog kan profesional gitu kan, dan lu bisa ngobrol bebas segala macam.
they keep your secret gitu ya. Tapi mereka juga kadang-kadang tidak memberi solusi. Dan buat Aji mungkin kadang-kadang bisa melakukan itu karena banyak sekali psikolog-psikolog di Indonesia yang bisa online. Gue kalau nggak ada waktu, nggak cocok jadwal, gue pakai online. It really helps. Gitu. So mau saya rekomendasikan. Aku perlu bukan psikolog, tapi chiropractor Ini with my lower back. Sing you the number. asli nambah. Maklumlah sudah 50-an. Dari aku jauh lebih muda ya Mas ya. Salihin ya. Kayaknya di jidat aku ada tulisan informasi atau curhat di sini karena oke, bisa let me put it this way. Aku bisa bikin buku isinya curhatan orang-orang. Tanpa harus menyebutkan nama ya. Jadi kayak nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir. Gue ini gitu. Oke. Nggak perlu cerita sama gue. Gue jadi ingat cerita psikolog gue. Hati-hati dengan orang yang selalu terima curhatan. Karena pegang emosi ya. Bukan, karena itu it can eat up into your psychological and there is a term for that. They call it empathy fatigue. Penat, kelelahan untuk Empathy ya. Tapi memang aku jadi garbage can nggak sih sebetulnya? That's why hati-hati karena itu juga bisa jadi empathy fatigue gitu juga. Bukannya lu nggak mau berbaik hati, tapi I'm tired man gitu loh. Sudah. Aji sekarang udah di tahap itu sekarang. Itu dia. Itu yang gue curigai dari awal, Ji. Itu yang gue curigai dari lu udah empathy fatigue beneran. Nah, betul. Gitu. Jadi psikolog yang Mas Rani bayar mahal itu banyak fungsinya loh, karena dia mendidik Mas Rani supaya jadi analyzer. Nah, karena dia banyak cerita pada akhirnya. Ada tulis. Become my analyst. Perlu nomornya nanti gue tulis di sini nih nomornya ya. Sini linknya. Linknya ada di sini, nggak ada yang lihat ini cuma kita bertiga. Tapi oke lah, whatever it is. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja karena memang situasi lagi nggak baik. Gue kalau mau tidur tuh setiap hari tuh selalu berusaha mengalihkan perhatian dengan membaca karena kalau enggak gue mikir anjir besok apa lagi ini, gue harus ketemu siapa lagi, klien mana lagi gitu. Jadi stres gitu. Tapi akhirnya I try to distract my attention gitu. Gitu sih. Sambil nunggu ini kapan dari Singapura ini ada bantuan sosial dari pemerintah Singapura gitu kan. Harus datang tinggal di pulau yang kecil ini. Oke, nanti gue datang beneran ya. Bener ya gue datang ya. Gue datang katanya. Datang anytime, gue tak takut. Baiklah kalau begitu ini sesi surat kita sudah berakhir. Kalau mau dilihat dari meternya ini ya kira-kira 2.000 yen boleh? Enggak. Terlalu murah 2.000 yen. 4.000 yen sekilo 5 kilo. 4.000 yen ya Pak ya. Ya udah, sehat-sehat semuanya. Terutama perantau di Jepang tuh kasihan aku betul liatnya. Pasti. Iya. Oke, bye-bye. Long and prosper. Long ya? Enggak gitu, Ji. Begini, Ji. Oh iya, salah. Lu kenapa begini? Aku metal. Live long and prosper. Oke. Bye-bye. Bye.